Pak Kim duduk dengan bangga di balik kemudi, merasa dihargai atas kerja kerasnya selama ini. Tai Sojin dengan penuh semangat menyanjungnya, mengingatkan semua orang tentang rekam jejak. Luar biasa Pak Kim sebagai Kepala Departemen Hiburan sejak SD hingga SMA, Duta Fakultas Teknik Otomotif Universitas Mulia, hingga Presiden Klub Mobil Swakarta. Aku benar-benar menghargai kerja kerasnya, ucap Tai Sojin dengan nada memuji. Maka dari itu, aku menobatkan Pak Kim sebagai kesatria yang akan memimpin perjalanan ini. Mendengar itu, Pak Kim tersenyum lebar, merasa semakin bersemangat untuk memastikan perjalanan ini menyenangkan. Maka dari itu, saya telah memesan penginapan yang sangat keren, lanjut Tai Sojin dengan penuh antusias. Terima kasih banyak sudah mempersiapkan jadwal ini, Pak Kim, ucapnya dengan nada puas. Namun, Taesop terlihat bingung dan sedikit kesal. Apa-apaan ini, katanya dengan nada protes, kita mau pergi sejauh apa sih? Tai Sojin hanya tertawa melihat reaksi kakaknya, kenapa, bagus kan, di sini sepi, padahal kau menantikannya kan, ucapnya dengan nada menggoda. Mereka akhirnya tiba di Villa Indah untuk kebebasan pemulihan di alam Jeyun Sok Heling Jayu RRM Daun Pension, sebuah tempat yang mendapat peringkat total 4,60 di berbagai aspek seperti kebersihan, komunikasi, check-in, ketepatan lokasi, kepuasan, dan harga. Villa ini dikenal dengan pemandangannya yang indah dan menjadi salah satu penginapan terbaik, menurut berbagai ulasan di media sosial. Jalan-jalan keluarga bersama istri dan anak-anak, tempat ini memang bagus, begitu bunyi salah satu komentar populer. Kamar super populer, langsung check-in sekarang, tulis promosi villa tersebut. Saat melihat sekeliling, Tai Sojin berseru kagum, wah, sama seperti fotonya. Pak Kim lalu menunjuk ke arah kamar-kamar mereka. Di sebelah sini kamar perempuan, katanya kepada Kang Mingyung dan Tai Sojin, dan di sebelah sini adalah kamar laki-laki. Selain kamar yang luas, keindahan alam yang terlihat melalui jendela besar menjadi bonus yang membuat tempat ini semakin sempurna untuk bersantai. Taesop agak mengagumi, akan tetapi dikarenakan menimbang gengsinya ia tetap merespon dengan cuek. Oh, ujar Taesop sambil mengamati suasana sekitar. Mereka mulai melihat-lihat sekitar villa, mengamati suasana sekitarnya. Lalu Taesop bertanya, kau bilang kita berempat tidur di sini? Tai Sojin ikut menimpali, iya, kamarnya cuma 2. Pak Kim tertawa santai, ya, ini terlalu luas untuk kita berempat, kan? Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengeluarkan barang bawaan terlebih dahulu, ucap Pak Kim. Dan mereka pun mulai membawa koper dan barang-barang mereka ke dalam. Setelah mereka di dalam kamar, Taesop bergumam dalam hatinya, aduh, aku harus sekamar dengannya, yang dimaksudnya adalah Pak Kim, aku tidak bisa tidur kalau ada orang lain di sampingku, sepertinya aku akan susah tidur, lanjutnya dalam hati dengan pasrah. Sementara itu, di kamar lain, Kang Mingyung dan Tai Sojin juga sedang mengeluarkan barang bawaan mereka. Tai Sojin, yang melihat Kang Mingyung hanya membawa sedikit barang, bertanya, Kak Mingyung, cuma itu saja bawaanmu? Kang Mingyung mengangguk, saya cuma membawa yang penting saja supaya nyaman. Ini kan hari libur yang sudah lama dinantikan, kata Tai Sojin dengan nada sedikit protes, kita harus menciptakan suasana liburan dong. Setelah Pak Kim dan Taesop sudah siap-siap dan mengganti baju mereka, Pak Kim memanggil Kang Mingyung dan Tai Sojin dari luar kamar. Ladies, apakah kalian masih lama? Serunya, mereka menjawab. Sudah, kita turun sekarang. Mereka mulai menuruni tangga, dan saat itu Taesop melirik ke arah tangga tersebut. Ayo berangkat, ucap Tai Sojin, ketika Kang Mingyung muncul setelah berganti pakaian, ia terlihat mempesona. Taesop terkejut melihat penampilan mereka, terutama Kang Mingyung, dengan sedikit nada marah, ia bertanya, kenapa kalian berpakaian seperti ini? Tai Sojin menjawab santai, kami menciptakan suasana liburan. Sambil berjalan, Tai Sojin membisikkan kepada Taesop, di belakang Kang Mingyung. Ngomong-ngomong, Kak Taesop, badan Kang Mingyung bagus juga ya, bisik Tai Sojin. Taesop merespon dengan nada sedikit marah, jangan bicara yang aneh-aneh lah. Pak Kim, yang sudah menunggu, berkata kepada mereka, mobilnya sudah siap di depan. Mereka pun keluar dari villa, menikmati udara segar di sekitar mereka. Saat mereka berjalan menuju mobil, Tai Sojin tiba-tiba mengusulkan, kita tidak punya banyak waktu, jadi, bagaimana kalau kita jalan berdua-dua saja? Taesop melirik curiga ke arah adiknya, merasa ada sesuatu yang direncanakan olehnya. Tai Sojin melanjutkan, aku dan Pak Kim akan berbelanja, kalian berdua berkeliling mencari tempat untuk bermain di sekitar sini ya. Sambil mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, ia menambahkan, sampai nanti. Taesop dan Kang Mingyung hanya bisa saling menatap dengan bingung, kini mereka berdua-duaan, tetapi tidak ada yang bisa memulai pembicaraan, suasana terasa canggung di antara mereka. Kang Mingyung akhirnya memecah keheningan, kalau begitu, saya akan berkeliling di sekitar sini. Taesop, dengan nada cuek, menjawab, ayo pergi bersama.
Mereka pun berjalan menyusuri area sekitar, menikmati udara segar dan pemandangan alam yang indah. Saat mereka berjalan di antara pepohonan, Kang Mingyung bertanya, apa Pak Taisop suka berjalan-jalan di hutan seperti ini? Taisop terdiam sejenak sebelum menjawab, entahlah, aku jarang melakukannya. Meskipun masih terasa canggung, Kang Mingyung tetap melanjutkan percakapan, waktu saya kecil, ada gunung seperti ini di dekat rumah saya. Gunung itu adalah tempat bermain saya bersama teman-teman, kami mendaki gunung untuk melihat bunga dan mengumpulkan serangga. Saat musim panas, kami bermain air di lembah. Taisop mendengarkan cerita itu dengan saksama, ia berpikir, rupanya itu kenangan yang indah ya. Iya, benar, ujar Kang Mingyung sambil tersenyum. Dalam perjalanan mereka, tiba-tiba Kang Mingyung melihat sesuatu dan berseru, hai, lihatlah itu, pohon beri. Taisop mengikuti arah pandangannya dan melihat pohon yang berbuah sangat lebat, buahnya berwarna cerah dan terlihat segar. Lihat itu, berbuah sangat lebat dan bagus, lanjut Kang Mingyung, disebut pohon beri liar karena buahnya berbentuk seperti raspberry. Tanpa ragu, Kang Mingyung memetik dan memakan salah satu buah tersebut. Taisop yang melihatnya langsung heran, memang itu boleh dimakan? Tentu saja, rasanya manis dan enak, jawab Kang Mingyung dengan penuh semangat sambil menunjukkan buah itu kepadanya. Kang Mingyung tersenyum dan menawarkan buah beri kepada Taisop. Pak Taisop, cobalah ini, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Taisop menatap buah tersebut dengan ragu. Sebelum sempat menolak, Kang Mingyung langsung menyuapkannya ke mulutnya. Dengan terpaksa, Taisop pun menggigit dan mulai mengunyah buah itu. Setelah beberapa detik, Taisop tiba-tiba bereaksi, apa-apaan ini, rasanya sepat dan pahit banget, serunya dengan ekspresi tak nyaman. Kang Mingyung terdiam sejenak, lalu menyadari sesuatu. Sepertinya saya kasih buah yang belum matang, ucapnya sambil tersenyum malu. Coba yang ini sudah benar-benar matang. Namun, Taisop langsung menolak dengan cepat. Tidak mau, tidak usah, ucapnya sambil menggeleng. Mereka pun melanjutkan perjalanan, menikmati pemandangan hutan yang asri, sungai kecil yang mengalir jernih di antara pepohonan membuat suasana semakin menenangkan. Taisop tiba-tiba menunjuk ke arah sungai tersebut, mereka pun mendekat dan melihat bunga-bunga liar yang bermekaran dengan indahnya. Kang Mingyung berjalan ke arah bunga-bunga itu, lalu memetik satu dan membawanya ke Taisop. Tanpa berkata apa-apa, ia menyelipkan bunga itu di jari telunjuk Taisop. Taisop melihat bunga tersebut dan tanpa sadar tersenyum kecil. Kang Mingyung mengamati ekspresi itu dan berpikir dalam hati, ini pertama kalinya aku melihat Pak Taisop dengan ekspresi seperti itu, ia pun tersenyum kecil, kurasa dia benar-benar menikmati liburan ini. Mereka pun bermain-main dengan bunga-bunga liar itu sejenak, Kang Mingyung merasa lega dan bergumam dalam hati, syukurlah. Setelah itu, mereka duduk berdua di bawah pohon, menikmati ketenangan di sekitar mereka. Kang Mingyung lalu berkata, ucapan yang waktu itu Pak Taisop bicarakan soal hidup dengan santai, saya merasa sudah waktunya Anda hidup dengan santai juga, seperti saya, karena itulah saya merasa senang Anda bersedia mengikuti wisata ini. Taisop, meski masih dengan nada cuek, mengakui sesuatu, ya, aku juga belum pernah bersenang-senang dengan cara begini sih, bagus ya, ucapnya sambil menatap pemandangan di depannya. Saat mereka sedang asyik menikmati suasana, tiba-tiba mereka merasakan sesuatu menetes di kulit mereka. Ini, gumam Kang Mingyung, tetesan air hujan, sambung Taisop, mengangkat wajahnya ke atas. Hujan mulai turun perlahan, mengenai dedaunan di sekitar mereka. Suasana yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi basah dan dingin, dalam hitungan detik, rintik-rintik kecil berubah menjadi hujan deras. Daun-daun yang sebelumnya kering kini basah kuyup, dan tanah mulai terasa licin. Mereka berdua pun tersadar bahwa mereka harus segera mencari tempat berteduh atau kembali ke villa. Ayo kita pulang, ucap Taisop cepat. Iya, balas Kang Mingyung, lalu mereka mulai berlari menyusuri jalan setapak yang kini becek dan licin akibat hujan. Saat melewati bebatuan yang harus mereka pijak untuk sampai ke jalan utama, Taisop segera memperingatkan, hati-hati, ini licin banget. Kang Mingyung mengangguk cepat, iya, namun, tepat saat ia mencoba menaiki salah satu batu yang besar, tangannya terpeleset, batu yang basah membuatnya kehilangan keseimbangan. Tangannya mencoba mencari pegangan, tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk menahannya. Matanya membelalak saat tubuhnya mulai condong ke belakang. Namun, sebelum ia benar-benar jatuh, sebuah tangan kuat menangkap tangannya dengan cepat. Awas, seru Taisop, menggenggam tangan Kang Mingyung erat-erat. Dalam sekejap, mereka saling bertatapan, hujan terus turun, membasahi rambut dan pakaian mereka. Kang Mingyung menatap tangan Taisop yang erat menggenggamnya, lalu kembali menatap wajah pria itu. Ayo, pegang tanganku dengan erat, ucap Taisop dengan suara lebih pelan tetapi tegas. Kang Mingyung pun mengeratkan genggamannya, mencoba menstabilkan tubuhnya. Baik, terima kasih, Pak Taisop, ucapnya dengan suara sedikit bergetar.
Taesop menarik napas panjang, lalu membatin, "Ah, aku pasti sudah gila, sekarang kan bukan musim panas." Mereka berlari bersama. Tangan mereka masih saling menggenggam erat agar tidak terpeleset. Hujan turun semakin deras, membasahi tubuh mereka sepenuhnya. Derasnya air yang jatuh dari langit bercampur dengan tanah yang mulai berlumpur, membuat langkah mereka semakin sulit. Taesop dan Kang Mingyung terus berlari menembus hujan yang semakin deras. Mereka akhirnya sampai di jalan utama. Napas mereka memburu setelah berlari sekian jauh. Di pinggir jalan, mereka menemukan sebuah tempat kecil yang bisa digunakan untuk berteduh. Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlindung di sana, mencoba menghindari hujan yang tak kunjung reda. Taesop melirik ke arah Kang Mingyung yang tampak menggigil kedinginan. Matanya sedikit melembut saat melihat keadaan perempuan itu yang basah kuyup. Lalu Taesop melepas jaketnya dan memerasnya, lalu ia melibas-libas jaketnya agar kering. Sementara itu, Kang Mingyung juga memperhatikan Taesop yang sedang berusaha memeras air dari pakaiannya. Kang Mingyung tanpa sadar terus menatapnya. Meskipun pria itu tidak banyak bicara, terlihat jelas bahwa ia juga merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Hujan masih turun dengan deras, udara menjadi semakin dingin. Kang Mingyung menggigit bibirnya, berusaha menahan gemetar. Setelah Taesop selesai mengeringkan jaketnya sebisa mungkin, ia tanpa ragu memakaikannya kepada Kang Mingyung. "Pak Kim akan segera datang, jadi pakai ini dulu," ucap Taesop dengan nada datar namun tegas. Kang Mingyung terkejut sesaat, lalu menatap Taesop dengan penuh perhatian. Matanya menangkap keadaan pria itu yang juga basah kuyup, bahkan lebih parah darinya. "Sepertinya Anda lebih kedinginan dari saya," ujar Kang Mingyung, khawatir. "Apa Anda baik-baik saja?" Taesop mengalihkan pandangannya, mencoba terlihat biasa saja. "Ah, aku tidak apa-apa. Aku malah sedikit kepanasan setelah berlari tadi," jawabnya, berusaha menenangkan Kang Mingyung. Namun, Kang Mingyung tidak begitu saja percaya. Ia memperhatikan wajah Taesop yang terlihat lebih merah dari biasanya. "Wajah Anda sangat merah." Sebentar, tanpa berpikir panjang, Kang Mingyung mengulurkan tangannya dan menyentuh kening Taesop untuk memastikan. "Sepertinya Anda demam, Anda tidak boleh sakit," ucapnya dengan nada cemas. Taesop dengan cepat menggerakkan kepalanya, menghindari sentuhan Kang Mingyung. "Ah, aku tidak apa-apa," elaknya dengan nada sedikit panik. "Anda tidak boleh begitu," Kang Mingyung bersikeras, "harusnya Anda yang memakai jaket ini." Taesop merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ia mendesah dalam hati, merasa situasi ini terlalu canggung. "Rasanya aku mau muntah, kenapa jadi begini?" gerutunya pelan. Tiba-tiba, suara mobil terdengar dan berhenti mendekat. "Astaga, kalian berdua basah kuyup," seru Taesojin. "Ayo cepat naik," ajak Taesojin. Kang Mingyung dan Taesop segera masuk ke dalam mobil, masih dengan sisa hawa dingin yang menusuk tubuh mereka. Bisa-bisanya mendadak hujan deras, padahal tadi tidak disebutkan di ramalan cuaca, gumam Pak Kim sambil menyalakan pemanas mobil. "Makanya mereka berdua juga pasti tidak menduganya," tambah Taesojin. "Kenapa kalian pergi sejauh itu sih?" tanyanya penasaran. Di dalam mobil yang hangat, Taesop dan Kang Mingyung hanya diam, tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam mobil, di kursi belakang, Kang Mingyung dan Taesop duduk berdekatan. Suasana terasa sedikit canggung setelah kejadian di tengah hujan tadi. Tiba-tiba, mobil melewati polisi tidur, menyebabkan guncangan mendadak. Tanpa sengaja, kaki mereka bersentuhan. Taesop dengan refleks langsung mengalihkan pandangannya keluar jendela, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Kang Mingyung yang juga merasakan sentuhan itu hanya terdiam kaku, tidak tahu harus berkata apa. Suasana semakin sunyi di antara mereka, hanya terdengar suara hujan yang perlahan mereda di luar mobil. Sesampainya di villa, mereka segera menuju dapur dan mulai menyiapkan makan malam bersama. Mereka saling membantu, berbagi tugas, dan bercanda di sela-sela memasak. Suasana penuh tawa dan kehangatan, menciptakan momen kebersamaan yang menyenangkan. Setelah makanan siap, mereka duduk bersama menikmati hidangan, sambil sesekali mengambil foto untuk mengenang momen ini di masa depan. Malam pun berlalu dengan penuh keceriaan, mereka bahkan sempat bermain monopoli, tertawa bersama, dan menikmati liburan mereka sepenuhnya. Saat malam semakin larut, Taesop keluar dari kamarnya. Ia berjalan keluar villa, menghirup udara segar, dan menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Di tangannya, ia menggenggam bunga yang diberikan Kang Mingyung tadi. Ia menatapnya sejenak. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang membuatnya terkejut. "Pak Taesop." Taesop buru-buru menyembunyikan bunga itu ke dalam sakunya. "Oh iya Bu Kang, kenapa Anda keluar sendirian?" ucap Kang Mingyung dengan sedikit canggung. "Saya hanya ingin melihat suasana malam di sini, dan aku hanya ingin menghirup udara segar," jawab Taesop santai. Mereka kemudian duduk berdampingan, menikmati ketenangan malam. "Hari ini benar-benar menyenangkan," kata Kang Mingyung dengan nada lembut.
Selama ini saya hanya fokus bekerja tanpa pernah benar-benar beristirahat. Begitu kita semua datang ke sini untuk bersenang-senang, saya jadi sadar, ternyata selama ini saya hanya mengabdikan diri untuk pekerjaan. Taesop mendengarkan dengan tenang, lalu merespon, "Oh, begitu ya?" Taesop melanjutkan, "Kau hidup begitu keras," ucapnya, "tapi aku malah merepotkanmu." Kang Mingyung tersenyum dan menoleh padanya, "Tidak, Pak. Sejak kecil, saya selalu belajar dengan rajin dan berusaha menjadi yang terbaik dalam segala hal. Setelah lulus kuliah, saya langsung bekerja karena kondisi keluarga, dan yang terpenting bagi saya adalah melakukan pekerjaan dengan baik." Taesop mengangguk, "Ya, kenyataannya kau memang hebat, bukan?" Kang Mingyung menatapnya dengan penuh keyakinan. "Karena itu, saya akan terus bekerja sebagai asisten Anda dan tetap berada di sisi Anda sampai Anda mencapai posisi tertinggi di TK." Taesop terkejut mendengar perkataan Kang Mingyung. Kang Mingyung melanjutkan, "Saya akan melakukan yang terbaik dan menunjukkan kinerja yang baik di masa depan." Setelah sejenak terdiam, Taesop akhirnya berkata, "Oke, kalau begitu, lakukanlah." Dalam keheningan malam itu, keduanya merasa lebih memahami satu sama lain. Malam semakin larut, dedaunan basah karena hujan, mereka pun lanjut mengobrol dengan menikmati suasana malam. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba ponsel Kang Mingyung berdering. Panggilan dari Kak Hyun Sung, lalu Taesop melirik ke arah ponsel tersebut. "Ah, ada telepon masuk, maaf ya," ujar Kang Mingyung. "Ya, tidak apa-apa, angkat saja dulu," balas Taesop dengan santai. Kang Mingyung pun menjauh sedikit untuk mengangkat panggilan. "Halo, iya, Kak Hyun Sung," ucapnya. Sementara itu, Taesop tetap duduk di tempatnya, secara tidak sengaja mendengar percakapan itu. "Ya, ada apa, Kak?" "Oh, itu tidak masalah. Orang-orang sangat lucu ya," ujar Kang Mingyung dengan nada santai. "Aku sekarang sedang bekerja, ada pelatihan bersama orang-orang kantor." Mendengar percakapan itu, Taesop tersenyum kecil dan tiba-tiba tertawa dengan sendirinya. Lalu, Taesop tanpa mikir panjang, dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah liburan usai, Taesop kembali ke kantor dan langsung mengadakan rapat. Para peserta rapat menyambut kedatangannya dengan hormat. Dengan senyum lembut yang menyembunyikan kesan dingin, Taesop memimpin rapat dengan wibawa khasnya. Setiap kritik yang ia lontarkan setajam pisau, namun disampaikan dengan suara tenang. Kesombongan seorang pemimpin sejati tidak bisa sepenuhnya tertutupi oleh tata krama dan ketegasannya. Di tengah ruang rapat, ia berdiri sebagai putra mahkota TK, sosok yang disegani semua orang. Setelah rapat selesai, Kang Mingyung menghampiri Taesop. "Saya akan memberitahu jadwal selanjutnya, jam 5 sore nanti Anda punya janji makan malam bersama CEO Kim Jong-gu dari perusahaan N. SPAA sudah saya pesan untuk jam 8 malam sesuai permintaan Anda," lapornya. "Oke," jawab Taesop singkat. Kang Mingyung terdiam sejenak, memperhatikan Taesop. Setelah pulang dari liburan, sikapnya terasa berbeda, lebih dingin dari sebelumnya. "Apakah aku bermimpi?" gumam Kang Mingyung dalam hati. "Taesop memang seperti ini kan?" Dalam perjalanan, di dalam mobil, Taesop sibuk menulis dan berpikir. Sementara itu, Kang Mingyung duduk diam, lalu memberanikan diri untuk berbicara. "Pak Taesop, saya akan menjelaskan jadwal hari ini secara singkat," ucapnya. Taesop, tanpa menoleh, merespons singkat, "Silakan, mengagetkanku saja." Pukul 10 pagi ada pelaporan kerja di kantor pusat. Pukul 12 siang, Anda akan makan siang bersama Direktur Umum Produksi, Lee Jung-wook. Setelah itu, Anda bisa sedikit bersantai. Taesop terdiam, mengingat sesuatu. Dia benar-benar bekerja keras, pikirnya. Ia teringat percakapan telepon Kang Min Kyung saat liburan, ketika ia berkata, "Aku sedang bekerja." "Bekerja," gumam Taesop dalam hatinya. "Tanpa kau minta pun, aku akan memberikan pekerjaan yang kau sukai itu." Sesampainya di kantor, Taesop langsung memberi tugas kepada Kang Mingyung. "Tolong selesaikan ini sebelum rapat besok," katanya sambil meletakkan tumpukan dokumen di meja. "Semuanya," Taesop tegas. Namun, Kang Min Kyung tetap tenang dan menjawab, "Baik, Pak." Ketika membaca laporan yang sudah dikerjakan Kang Mingyung, ia mengernyit. "Ini sulit dibaca, perbaiki dan bawa lagi ke sini," ucapnya. "Baik, Pak, saya akan segera memperbaikinya," jawab Kang Mingyung tanpa ragu. Setelah mengevaluasi ulang, Taesop berubah pikiran. "Dokumen pertama lebih baik, gunakan yang itu, cukup edit saja," perintahnya. "Baik, Pak, saya akan melakukannya," sahut Kang Min Kyung dengan santai. Taesop menatapnya. "Meski pekerjaan yang saya berikan begitu banyak selama seminggu terakhir, suara dan ekspresi Kang Mingyung tetap tenang," pikirnya. Kang Mingyung berpikir dalam hatinya, "Aku tahu dia tetap sama seperti sebelumnya." Dalam hati Taesop ia berkata, "Ini membuatku kesal." Dan malam pun tiba,
Kang Mingyung mengetuk pintu ruang kerja Taesop sebelum masuk. "Pak Taesop, makan malam Anda sudah siap," ujarnya. "Saya membawakan risotto jamur dan jus rumput gandum dari restoran F. Hidangan ini saya pilih karena lebih mudah dimakan daripada salad." Taesop menatap makanan itu. Dalam hati, ia mengenali bahwa ini adalah favoritnya dari restoran langganannya. Namun, ia tetap diam, dan mulai makan. Tiba-tiba Taesop meletakkan sendoknya dengan keras. Kang Mingyung sedikit kaku melihat reaksinya. "Apa ini seleramu?" tanya Taesop marah. "Kalau begitu, kau saja yang makan ini. Selain itu, aku tidak minum jus rumput gandum." Ia sengaja membuat Kang Mingyung kewalahan, mencoba membuat Kang Mingyung kesal. Namun, Kang Mingyung tetap tenang. "Saya sudah menduganya, Pak. Jadi, saya juga menyiapkan pilihan lain. Wow. Ini makanan yang saya pesan khusus untuk Anda. Silakan menikmati." Taesop mulai makan, dan dalam hatinya ia bergumam. "Kenapa ini begitu enak? Saking enaknya, ini malah membuatku kesal." Kang Mingyung benar-benar menyebalkan. Taesop membuka pintu ruang kerja Kang Mingyung. Saat Kang Mingyung melihatnya masuk, ia langsung bertanya, "Anda mau pulang, Pak Taesop? Saya akan menyuruh sopir menyiapkan mobil." Namun, Taesop langsung menjawab, "Tidak, tidak." Pandangannya tertuju pada bubur yang telah dimakan oleh Kang Mingyung. "Kenapa kau makan itu?" tanyanya dengan nada kesal. Dengan santai, Kang Mingyung menjawab, "Bukankah tadi Anda bilang, apakah ini seleramu? Kalau begitu, kau saja yang makan ini." "Memang benar, tapi, tadi aku sudah makan bubur abalon," potong Taesop dengan nada tak senang. "Ah, apa Anda mau memakannya? Apakah mau saya pesan lagi?" tanya Kang Mingyung, masih tenang. Taesop mengerutkan kening. "Kau sengaja makan di sini supaya aku melihatnya?" "Bukan begitu, Pak Taesop," jawab Kang Mingyung. "Saya makan di sini untuk menghemat waktu karena masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini." Taesop terdiam, mencerna jawaban itu. Lalu, ia bertanya, "Apakah kau tidak apa-apa makan makanan bekasku?" Kang Mingyung tetap tenang. "Anda tidak usah cemas, saya sudah mencuci sendoknya." Taesop kembali terdiam. Dalam hati, ia menggerutu, "Kang Mingyung, kau ini benar-benar sudah gila." Kesal, ia mengambil minuman di meja Kang Mingyung dan langsung meneguknya. Itu tadi sudah saya minum seteguk," ucap Kang Mingyung. Kang Mingyung terdiam melihat Taesop meminum minumannya tanpa ragu. Taesop lalu mengambil selembar tisu dan mengelap bibirnya. "Kenapa? Itu kan memang minumanku tadi," ucapnya santai. "Apakah Anda mau saya belikan yang baru?" tanya Kang Mingyung. Taesop tak menanggapinya dan malah berkata, "Aku pulang dulu ya." Sebelum pergi, ia menunjuk layar komputer Kang Mingyung. "Rapikan slide-nya dengan benar," tambahnya. Tiba-tiba, Taesop mendekat dan berbisik di telinga Kang Mingyung, "Selamat bekerja," dan Kang Mingyung pun terdiam. Sementara itu, Taesop keluar dari ruangan dan bersandar di dinding kantor. Lalu, ia mulai tertawa, semakin lama semakin keras. "Dia pasti kesal," ucapnya sambil terkekeh. "Coba lihat wajahnya tadi, sudah memerah. Dia benar-benar kesal. Kau lucu sekali, Kang Mingyung," lanjutnya. Masih tertawa puas. "Ini sangat menyenangkan," ujar Taesop, menikmati reaksinya. Keesokan harinya, Taesop datang ke kantor. Ia duduk di mejanya, ekspresinya tampak cemas saat ia memegang kepalanya. "Gawat," ucapnya pelan, merasakan ketegangan yang menyelimuti hari itu. Hari yang telah dinantikannya tiba. Tiba-tiba, terdengar suara ketokan pintu dari luar ruangan. Kang Mingyung datang ke ruangan dan berkata, "Pak Taesop, rupanya Anda sudah datang lebih dulu." Taesop hanya mengangguk dan menjawab, "Iya, ayo berangkat sekarang." Setelah mereka sampai di ruang rapat, Kang Mingyung langsung berbicara. "Maaf karena telah membuat Anda sekalian menunggu lama." "Ah, tidak apa-apa," ucap orang-orang yang ada di ruangan rapat itu. Tiba-tiba, seorang pria berdiri dari tempat duduknya dan menyapa. "Selamat pagi, Pak Taesop." Pria itu memperkenalkan diri. "Saya pengacara Min Ji-ho dari firma hukum M&P, yang bertanggung jawab sebagai penasihat hukum terkait M&A, Resor Baekyang." Tak lama kemudian, seorang pria di samping Min Ji-ho berkata sambil berjalan. "Akhirnya saya bisa memperkenalkan diri secara resmi." Ia kemudian memperkenalkan dirinya, "Selamat pagi, saya Lee Hyun-sung, pengacara di M&P dan juga kakak terdekat Kang Mingyung." Taesop hanya santai menjawab, "Ah, kita bertemu lagi." Sambil berjabat tangan dengan Lee Hyun-sung, dalam hatinya, Taesop berpikir, pria menyebalkan ini bekerja di TK mulai hari ini. Bisnis merger dan akuisisi resor yang dijalankan secara berkesinambungan oleh TK Produksi akhirnya dimulai. Tim khusus untuk M&A pun telah dipersiapkan di Departemen Bisnis Resor. Kenapa harus dia yang ditugaskan sebagai pengacara di TK? Sementara itu, Min Ji-ho sibuk membaca laporan di tangannya. Taesop melirik ke arahnya dengan ekspresi kesal.
Dalam hatinya, Taesop bertanya-tanya, dari sekian banyak firma hukum, kenapa harus firma hukum tempat dia bekerja? Apa ini masuk akal? Ironisnya, Taesop sendiri yang memilih firma hukum itu secara langsung. Menyadari hal itu, ia mendengus pelan, bikin kesal saja. Di perusahaan TK, suasana terasa sibuk. Kang Mingyung memasuki kantor, dan seketika banyak karyawan berkumpul di sekitarnya. Ia melihat handphonenya dan segera berjalan menuju ruangan kerjanya. Tak lama setelah itu, di luar ruangan, Taesop datang dan menyerahkan dokumen kepada Kang Mingyung. Kang Mingyung melihat dokumen itu dengan cepat. Aku disibukkan dengan pekerjaan yang sangat banyak setelah liburan singkat, pikirnya. Dari pekerjaan sebagai sekretaris hingga membantu tim TK, ia melirik jam tangannya dan terkejut. Hah, sudah jam 1 saja, aku terlalu sibuk bekerja sampai tak ingat waktu, ucapnya dalam hati. Kang Mingyung menghela napas dan berkata dalam hati, selain itu, Pak Taesop sangat jahat kepadaku tanpa alasan yang jelas. Namun, ia tersenyum kecil dan menambahkan, dia benar-benar kekanak-kanakan. Apa aku terlihat tidak mampu menangani pekerjaan sebanyak ini? Tentu saja tidak, aku kan Kang Mingyung yang kuat. Sementara itu, di ruangannya, Taesop merasa bosan. Pikirannya terus melayang pada Kang Mingyung, terutama saat ia menyerahkan dokumen tadi. Ia teringat wajahnya. Dan tanpa sadar berkata, belakangan ini dia kelihatan agak lelah. Apa aku keterlaluan? Namun, ia segera menarik pikirannya kembali. Tidak, aku kan bosnya, wajar saja kalau aku memberinya pekerjaan. Kenapa aku berpikir aneh seperti ini? Merasa gelisah, Taesop bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju ruangan Kang Mingyung. Namun, ia tidak menemukannya di sana. Kang Mingyung, dia kemana ya? Gumamnya. Ia melangkah lebih dekat ke mejanya, melihat sekitar, dan mendapati tumpukan pekerjaan yang masih belum selesai. Pandangannya lalu jatuh pada makanan Kang Mingyung yang tidak habis. Dengan nada kesal namun khawatir, ia berbisik, dia bahkan tidak bisa makan dengan benar. Astaga, bodoh sekali. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri, ia berkata, bilang saja kalau kau merasa lelah, Kang Mingyung. Taesop berjalan menuju area tempat para karyawan perusahaan TK bekerja. Saat melihatnya, para karyawan terkejut. Tidak mungkin, Pak Taesop ada di sini, ujar mereka dengan heran. Taesop menjawab dengan tenang, saya kebetulan lewat, jadi mampir sebentar. Para karyawan langsung menunjukkan rasa hormat dan segan kepadanya. Semangat kerja kami meningkat karena Anda selalu berpikir dengan teliti, kata salah satu karyawan. Kami juga sering menerima banyak pesan dari Anda melalui sekretaris Kang Mingyung, tambah yang lain. Benar, sambung seorang karyawan lainnya, sekretaris Kang Mingyung sangat luar biasa. Dia tahu banyak hal dan bekerja dengan sangat cepat meskipun pasti sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Mendengar itu, Taesop membenarkan dengan bangga, ya, benar sekali, sekretaris saya memang bekerja dengan sangat baik. Lalu, ia bertanya, ngomong-ngomong, di mana Kang Mingyung sekarang? Mereka menjawab, dia bersama tim TF. Mendengar jawaban itu, Taesop sedikit menegakkan tubuhnya ke belakang dan berkata, oke. Namun, di dalam hatinya, ia bergumam dengan kesal, kenapa harus dengan tim TF sih? Di dalam ruangan tim TFM dan A Resor Baikyang, Kang Mingyung tampak sibuk mengerjakan beberapa tugas. Sementara itu, Min Jiho dan Hyun Seng berdiri cukup dekat dengannya, berbicara sambil sesekali menunjuk layar komputer. Dari luar ruangan, Taesop melihat mereka dan matanya menyipit. Apa yang mereka lakukan sampai sedekat itu, pikirnya dengan kesal, rasanya tidak nyaman melihat pemandangan itu. Tanpa ragu, ia mendorong pintu dan langsung masuk ke dalam ruangan. Seketika, seluruh karyawan yang ada di sana menoleh ke arahnya. Suasana yang semula dipenuhi suara diskusi dan ketikan keyboard mendadak hening. Taesop berdiri tegak di ambang pintu, menatap mereka dengan ekspresi datar namun tajam. Semua orang menunggu reaksinya, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Min Jiho, Hyun Sung, dan Kang Mingyung menatap Taesop yang baru saja masuk. Suasana masih terasa tegang saat Kang Mingyung akhirnya membuka suara. Pak Taesop, Taesop tetap santai. Dengan ekspresi datarnya, ia berkata, Buk Kang Mingyung, kelihatannya Anda sangat sibuk. Kang Mingyung mengangguk, iya, Pak Taesop, saya baru saja selesai mengirimkan data. Sebelum percakapan berlanjut, Min Jiho langsung menyela, saya berterima kasih banyak kepada sekretaris Kang Mingyung karena telah membantu kami. Saya yang meminta data lebih dulu ke ruang sekretaris, dan sekretaris Kang Mingyung menyusun laporan peninjauan dengan sangat lengkap. Taesop mendengar penjelasan itu tanpa ekspresi. Min Jiho melanjutkan, bahkan para akuntan pun terkejut dengan isi laporannya. Kami sangat terbantu berkat sekretaris Buk Kang Mingyung. Taesop tersenyum kecil, tapi sorot matanya sulit ditebak. Oh iya, Buk Kang Mingyung memang sangat berbakat, katanya. Namun, senyum itu langsung menghilang saat ia menambahkan, tapi saya rasa dia tidak punya waktu luang untuk mengerjakan hal semacam itu di sini.
Ia lalu beralih ke Kang Mingyung dengan nada yang lebih serius. Apa data terkait kondisi terkini borongan konstruksi di luar negeri sudah beres? Bagaimana dengan progres pengembangan pembangkit listrik di Arab Saudi? Kang Mingyung menundukkan kepala sedikit, lalu menjawab dengan tenang, data yang Anda minta sudah beres. Departemen terkait juga sedang mengumpulkan kondisi terkini pengembangannya. Saya akan mengirimkannya paling lambat jam 3 sore nanti. Mendengar itu, Hyun Sung yang sejak tadi diam akhirnya bereaksi. Ekspresinya tidak senang. Dalam hatinya ia berkata, jam 3, apa Anda tidak tahu prioritas pekerjaan Anda saat ini? Kang Mingyung tetap tenang, saya akan mengerjakannya dengan baik, jawabnya mantap sambil menatap Taesop. Taesop melangkah mendekati Hyun Sung dengan ekspresi serius. Suasana di ruangan mendadak tegang ketika ia memanggil, Pak Lee Hyun Sung. Hyun Sung menoleh, sedikit kaku, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Taesop. Tanpa basa-basi, Taesop berkata dengan nada dingin. Harusnya Anda yang membereskan data seperti itu, saya akan merekrut Anda untuk mengerjakan hal semacam ini. Tatapan tajamnya menusuk, membuat Hyun Sung merasa terpojok. Seakan belum cukup, Taesop melanjutkan, apakah sekretaris pelaksana wakil direktur eksekutif TK Produksi adalah teman Anda? Hyun Sung terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, ia akhirnya berkata dengan nada menyesal. Saya minta maaf karena membuat pekerjaan Anda tidak nyaman akibat kecerobohan saya. Namun, Taesop hanya menanggapinya dengan nada cuek, iya. Kemudian, pandangannya beralih ke Kang Mingyung yang masih berdiri di tempatnya. Dengan nada tegas, ia bertanya, kenapa Anda masih berdiri di situ? Tersadar dari lamunannya, Kang Mingyung segera menjawab, iya, Pak Taesop, maaf. Ia pun bergegas meninggalkan ruangan. Saat hendak pergi, Taesop tiba-tiba berbalik lagi ke arah Hyun Sung. Dengan ekspresi datar namun penuh tekanan, ia berkata, Pak Lee Hyun Sung, bekerjalah dengan baik, dan sebelum menutup pintu, ia menambahkan dengan nada yang tajam, jangan ganggu sekretaris saya. Hyun Sung hanya bisa terdiam, wajahnya tampak tidak nyaman, dan memberikan ekspresi tidak senang dengan perkataan Taesop. Hyun Sung terdiam, pikirannya melayang ke masa kecilnya di desa. Dalam ingatannya, ia melihat dirinya yang masih kecil, berlari-lari bersama Kang Mingyung di tengah hutan. Mereka bermain dengan bunga liar, memetik buah beri dari semak-semak, lalu duduk bersama di bawah pohon besar sambil memakannya. Waktu berlalu, dan dalam ingatannya, Kang Mingyung kini telah tumbuh dewasa. Mereka berjalan berdampingan di suasana sore yang hangat menyelimuti mereka. Kak Hyun Sung, kapan kau mulai wajib militer? Tanya Kang Mingyung dengan nada penuh perhatian. Hyun Sung menoleh ke arahnya, tersenyum kecil sebelum menjawab, minggu pertama bulan depan. Kang Mingyung langsung menghela napas, ekspresinya berubah sedikit murung. Iya, lalu bagaimana aku bersekolah tanpa Kak Hyun Sung? Tanyanya dengan nada sedih. Hyun Sung terkekeh pelan, mencoba menenangkannya, kenapa kau begitu khawatir? Aku akan segera kembali, kau pasti baik-baik saja. Namun, Kang Mingyung tetap menatapnya dengan mata penuh ketulusan. Iya, aku akan menunggumu, Kak Hyun Sung. Kenangan itu masih terasa begitu nyata di benaknya. Saat itu, mereka masih berada di desa, tanpa tahu bahwa suatu hari mereka akan bertemu lagi di tempat yang berbeda, dalam situasi yang jauh lebih kompleks. Kang Mingyung melirik jam tangannya dan langsung terkejut. Astaga, lagi-lagi aku melewati jam makan siang, gumamnya dengan nada lemas. Ia menghela napas panjang, merasa kelelahan dengan rutinitasnya yang padat. Taesop itu tiba-tiba jadi gila kerja. Mungkin ini efek dari workshop kemarin, keluhnya sambil menggeleng pelan. Akibatnya, aku sibuk sampai tidak sadar hari sudah berlalu. Meski begitu, ini jauh lebih baik daripada hanya bermain-main saja. Perutnya mulai berbunyi, mengingatkannya bahwa ia belum makan. Kurasa aku lapar, aku harus segera makan sesuatu untuk mengganjal perut. Ia berjalan menuju kulkas kecil di ruangannya, membuka pintunya, lalu terdiam, kosong, tak ada makanan sama sekali. Ia menghela napas lagi, rupanya para karyawan di Korea juga tidak sempat makan siang dengan benar. Kehidupan semua orang ternyata sama saja. Dengan sedikit putus asa, ia melangkah ke arah cemilan, matanya menyapu rak-rak penuh dengan camilan, mencari sesuatu yang bisa mengisi energinya. Aku harus makan sesuatu supaya bisa kembali bekerja dengan fokus. Ia terus melihat-lihat sampai akhirnya menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya, matanya berbinar, ternyata ada di sini, wah, ada diskonnya juga, katanya dengan nada senang, merasa sedikit terhibur di tengah kesibukannya. Saat Kang Mingyung sedang jongkok memilih camilan, tiba-tiba sebuah suara familiar terdengar dari belakangnya. Apa yang kau lakukan sambil jongkok begitu? Kang Mingyung tersentak kaget, menoleh dengan cepat. Ah, Pak Taesop, ucapnya dengan ekspresi terkejut. Tanpa basa-basi, Taesop meraih camilan yang dipegangnya. Berikan kepada saya, katanya dengan santai, lalu berjalan menuju kasir.
Di kasir, pegawai toko berkata, "Saya terima kartunya ya." Sementara Kang Mingyung masih menatap dari belakang. "Mau dibungkus?" tanya kasir. "Ah, tidak usah," jawab Taesop dengan santai. Setelah mereka keluar dari toko, Taesop menanyakan kepada Kang Mingyung. "Cuacanya bagus ya, kau mau duduk dulu di suatu tempat?" Kang Mingyung sedikit bingung tapi mengangguk. "Oh, iya, boleh, Pak Taesop." Tidak butuh waktu lama, mereka menemukan sebuah bangku dengan pemandangan pepohonan yang rindang dan menyejukkan. Taesop membuka botol minumannya, lalu meneguknya dengan lahap. Dari samping, Kang Mingyung meliriknya dengan ekspresi datar, melihat cara Taesop minum begitu terburu-buru dan lahap, ia hanya bisa diam sambil memperhatikannya. "Ah, segar," seru Taesop setelah meneguk minumannya. Kang Mingyung masih terdiam, matanya tetap tertuju pada pria di sebelahnya. Melihat tatapan itu, Taesop mulai merasa aneh. "Apaan sih? Kenapa dia menatap tajam begitu padaku?" pikirnya. Kemudian, sebuah ingatan muncul di benaknya. Apa mungkin benar yang dikatakan Tai Junsok? Katanya kalau pria minum dengan cara seperti ini bisa terlihat seksi dan disukai para wanita. Ia mengingat ucapan itu dan merasa sedikit percaya diri. "Hah, aku memang sedikit mempesona," gumamnya dalam hati, tersenyum kecil. Dasar Taesop, ada-ada saja. Setelah meneguk minumannya dengan puas, Taesop bergumam dalam hati. Katanya sih, minum langsung dari botol itu tidak sopan. Tapi aku merasa lebih lega kalau minum seperti ini. Ia melirik ke samping dan melihat Kang Mingyung yang sedang membuka bungkus camilannya. Saat tangannya sibuk mengoyak plastik pembungkus, Kang Mingyung tiba-tiba bertanya dengan nada santai. "Apa Anda sedang mengalami gangguan pencernaan?" Taesop terdiam seketika, boro-boro mempesona, malah kosong. Tai Junsok sialan. Sementara itu, Kang Mingyung tampak tidak peduli dan lanjut membuka cemilannya. Taesop masih menatapnya, ketika tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Bukankah itu camilan yang kau sukai sejak saat pelatihan?" tanyanya. Kang Mingyung terkejut sejenak, lalu menatap Taesop. Anda ingat?" tanyanya dengan nada sedikit heran. Taesop mengangguk santai. "Ya, baru aku ingat, waktu itu, saat pelatihan, kau selalu membeli camilan itu." Tiba-tiba, ingatan lama menyeruak dalam benaknya. Saat itu, Kang Mingyung pernah berkata, "Saya paling suka coklat batangan ini, harganya murah, tapi rasanya enak sekali. Kalau dilihat dari porsi kacang-kacangan dan coklatnya, ini benar-benar camilan terbaik." Saat melihat Kang Mingyung menggigit coklat itu sekarang, Taesop merasa seolah kembali ke masa lalu, mengingat jelas ekspresi puas yang sama seperti dulu. Saat melihat Kang Mingyung menikmati camilannya, Taesop kembali larut dalam pikirannya. Hari ini pun masih sama seperti saat itu, gumamnya dalam hati. Matanya kembali tertuju pada Kang Mingyung, yang tampak begitu menikmati camilan yang dibelinya tadi. Sejak dulu hingga sekarang, satu hal tetap tidak berubah. Baik saat itu maupun sekarang, akulah yang selalu memperhatikannya. Malam pun menyelimuti kota, saat Kang Mingyung melangkah keluar dari kantor, bersiap untuk pulang. Namun, suara yang familiar memanggilnya dari belakang. Kang Mingyung, ia menoleh dan mendapati sosok Hyun-sung berdiri di sana. Kak Hyun-sung, hari ini kau lembur ya?" tanyanya dengan sedikit terkejut. Hyun-sung tersenyum kecil. "Hah, Mingyung, rupanya kau pulang lebih cepat." Mingyung mengangguk. "Iya, sekarang semua kesibukanku sudah selesai." Hyun-sung menghela napas lega. "Akhirnya, ya, kau sudah bekerja keras, Mingyung, sekarang kau bisa pulang lebih cepat." Tiba-tiba ia merasakan tas Mingyung terasa berat. "Wah, kau bawa apa saja sih? Kenapa tasmu seberat ini?" tanyanya heran. Mingyung tertawa kecil, "Ada laptop, dan ya, macam-macam yang lain." Lalu mereka menaiki lift. Setelah keluar dari lift, Hyun-sung mengajak Kang Mingyung untuk makan malam bersama. "Makan malam bersama yuk. Banyak restoran enak di dekat sini loh," katanya dengan semangat. Kang Mingyung tersenyum dan mengangguk. "Oke, ayo." Sambil berjalan keluar, Hyun-sung melanjutkan, "Sejak hari pertama bekerja, aku ingin sekali mentraktirmu." Tapi ternyata wakil kepala departemen Kang Mingyung sangat sibuk sekali. Nada suaranya terdengar bercanda. Kang Mingyung tertawa mendengar ucapan itu. "Maaf ya, Pak Pengacara." Hyun-sung bertanya, "Kau mau makan apa?" Kang Mingyung berpikir sejenak sebelum menjawab, "Belum tahu nih." Mereka akhirnya tiba di restoran Master Perut Babi dan tanpa ragu langsung memesan banyak makanan. Berbagai hidangan beraneka ragam tersaji di meja mereka, menciptakan aroma yang menggugah selera. Kang Mingyung mulai makan. Kang Mingyung tak bisa menyembunyikan ekspresinya. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati setiap suapan. "Ah, ini enak sekali," serunya dengan mata berbinar. Hyun-sung yang melihatnya hanya tersenyum dan menegur dengan lembut, "Makan pelan-pelan saja." Kang Mingyung menghela napas lega. Aku benar-benar lega," ucapnya sambil tersenyum. Melihat itu, Hyun-sung segera menyodorkan segelas air. "Ini airnya." Kang Mingyung menerimanya dengan senyum. "Terima kasih Kak Hyun-sung."
Hyun Sung menatapnya dengan khawatir, jangan bilang kau selalu sibuk sampai menahan lapar, nanti badanmu tambah kurus. Makanlah yang banyak. Kang Mingyung terkekeh dan menggeleng, jangan khawatir, aku tidak akan kelaparan kok. Mereka pun melanjutkan makan dengan lahap hingga semua makanan di meja habis. Setelahnya, mereka tertawa bersama, saling cerita, dan capek dalam seharian bekerja pun hilang, menikmati suasana restoran yang penuh kehangatan dan keceriaan. Setelah mereka pulang dari restoran mereka pun pulang dengan mobil. Suasana terasa santai meskipun malam semakin larut, lampu-lampu kota berpendar di jendela. Di dalam mobil Kang Mingyung menyandarkan kepalanya ke kursi dengan ekspresi lelah. Besok aku harus masuk kerja lagi, gumamnya dengan nada lesu. Hyun Sung meliriknya sekilas sebelum menatap kembali ke jalan. Benar, jawabnya singkat. Mingyung menghela napas panjang. Aku tidak mau pulang, ujarnya tiba-tiba. Hyun Sung mengernyit heran, kok tiba-tiba bicara begitu? Mingyung menjelaskan dengan kesal, pulang, mandi, tidur, lalu bangun-bangun sudah pagi lagi, terus harus kembali bekerja, katanya dengan nada mengeluh. Hyun Sung tertawa kecil, benar juga sih, ujarnya sambil mengangguk setuju. Tapi di kantor kau terlihat seperti orang yang gila kerja, rupanya kehidupan sosialmu sangat luar biasa. Mingyung langsung menjawab dengan sedikit nada bangga, tentu dong, umurku saja sudah beberapa tahun, kau pikir aku masih anak-anak, aku ini wakil kepala departemen di kantor? Hyun Sung tersenyum mendengar nada percaya diri Mingyung, benar juga, Mingyung, kau memang sudah dewasa. Baru sadar ya, wakil kepala departemen Kang Mingyung benar-benar keren. Hyun Sung tertawa kecil, bahkan kepala tim TF sering memujimu loh. Mingyung tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya sedikit berubah. Oh iya, aku minta maaf soal waktu itu, aku tidak menyangka Pak Taesop akan semarah itu, biasanya dia memang seperti itu sih, tapi entah kenapa dia marah padamu. Hyun Sung tersenyum tipis dan menggeleng, aku memang salah kok, jadi tidak masalah, ucapnya dengan ramah. Hyun Sung tetap fokus menyetir sambil sesekali melirik Kang Mingyung yang terlihat serius. Tidak, kurasa dia salah tangkap, ujar Mingyung tiba-tiba, memecah keheningan. Hyun Sung mengernyit, kenapa? Tanyanya, penasaran. Mingyung menarik napas pelan sebelum mulai bercerita, siang tadi, tiba-tiba Pak Taesop bertanya kepadaku, apa hubunganku denganmu? Mingyung menghela napas, aku jawab saja jujur, aku sudah menganggapmu seperti kakak sejak kecil, tapi sepertinya aku salah bicara, dia langsung terlihat sangat kesal. Hyun Sung tetap diam, mendengarkan dengan seksama. Dia pasti salah paham dan mengira kau mau membantu karena kedekatan kita kan, lanjut Mingyung, aku paham sih, tapi haruskah dia semarah itu? Hyun Sung tetap diam, mencerna kata-kata Mingyung. Lalu Kang Mingyung melanjutkan dengan suara lebih pelan, atau, terjadi sesuatu di hotel pada hari itu? Mata Hyun Sung sedikit menyipit, mengingat kembali kejadian yang dimaksud. Hei, kau kan bukan pacarnya Mingyung, kenapa kau mengikutinya sampai kamar, itu kan aneh. Kalau begitu, haruskah kau yang mengantarnya, kau bukan siapa-siapanya Mingyung? Kata-kata itu terngiang di kepala Hyun Sung saat ia berjalan sambil menopang tubuh Mingyung yang semakin lemas. Namun, ia mengabaikannya. Ia tahu betul bahwa meninggalkan Mingyung dalam keadaan seperti ini bukanlah pilihan. Dari kejauhan, Taesop hanya bisa menatap punggung mereka yang semakin menjauh. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa tidak nyaman, tapi ia memilih untuk tidak berkata apa-apa lagi. Setelah perjalanan yang terasa cukup panjang, akhirnya mereka sampai di kamar hotel Mingyung. Begitu mereka masuk, Hyun Sung mendesah pelan, kau benar-benar merepotkanku. Mingyung yang masih dalam keadaan setengah sadar malah tertawa kecil. Wah, kamarnya luas sekali, serunya penuh semangat. Ia melepas sendalnya dan mulai berjalan dengan langkah sedikit goyah. Hyun Sung memperhatikannya dengan waspada, hati-hati, nanti kau terjatuh. Namun, Mingyung tampak tidak peduli, ia memutar tubuhnya sambil menatap sekeliling kamar, akhirnya staycation, gumamnya puas. Hyun Sung hanya bisa menghela napas, ia mengamati kamar itu, memperhatikan betapa rapi dan nyamannya suasana di dalam. Tempat tidur terlihat begitu bersih dan empuk, membuatnya tanpa sadar menatapnya selama beberapa detik. Namun, lamunannya segera buyar ketika Mingyung tiba-tiba memanggilnya. Kak Hyun Sung, aku tidak bisa membuka kancingnya, tolong bantu aku. Hyun Sung menoleh dengan kaget, sebenarnya kau minum berapa banyak sih? Tanyanya dengan nada kesal. Dengan ragu, ia mendekati Mingyung dan mulai membuka kancing jaket yang Mingyung pakai, jaket yang sebenarnya milik Taesop, namun, ketika jari-jarinya menyentuh kain itu, gerakannya tiba-tiba terhenti. Matanya menatap Mingyung yang berdiri di hadapannya, begitu polos dalam keadaan mabuk seperti ini. Dalam sekejap, wajah Taesop kembali terbayang di benaknya. Kaparat itu, gumamnya pelan, seakan kata-kata itu muncul tanpa ia sadari. Hyun Sung menarik napas panjang, menahan sesuatu di dalam dirinya, lalu menatap Mingyung dengan serius. Kang Mingyung, kau kan tidak bisa minum alkohol, kenapa malah minum sampai mabuk begini? Mingyung hanya menatapnya dengan mata setengah terbuka, tidak terlalu memahami kata-kata itu. Hyun Sung berkata, Kang Mingyung, apakah kau tahu betapa berbahayanya untukmu jika terlihat seperti ini di depan laki-laki? Lalu tanpa ragu mulai melepas bajunya. Namun, Mingyung hanya mengatakan, loh, kenapa, kau kan kakakku,
Ucapnya santai, seolah-olah tindakannya itu bukanlah hal yang aneh. Hyun Sung terdiam, ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya. Ia tahu Min Yung sedang mabuk, tetapi tetap saja, situasi ini benar-benar berbahaya. Sebelum Hyun Sung bisa bereaksi lebih lanjut, Min Yung sudah berbalik dan berjalan keluar dari kamar, meninggalkannya yang masih berdiri kaku di tempat. Hyun Sung tetap diam, pikirannya berkecamuk, ia menghela napas panjang dan meremas rambutnya dengan frustrasi. Ini juga berbahaya untuk ku tahu, gumamnya pelan, tatapannya kosong. Hyun Sung menghela napas pelan sebelum berkata, sayangnya, tidak terjadi apa-apa. Kang Min Yung mengerutkan kening, lalu berpikir sejenak, benarkah, kalau begitu, kenapa ya, gumamnya, mencoba memahami situasi yang terjadi. Hyun Sung melanjutkan dengan nada santai, sifat Pak Taesop itu memang agak membingungkan. Min Yung langsung tertawa mendengar ucapan itu, benar, beberapa waktu lalu, aku sudah membawakannya makanan, tapi dia malah bertingkah seperti anak kecil, ini tidak mau, itu juga tidak mau, katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Hyun Sung hanya tersenyum tipis mendengar cerita Min Yung, sementara Min Yung menambahkan, dasar plin-plan. Hyun Sung tidak banyak berkomentar, hanya mendengarkan dengan ekspresi datar, membiarkan Min Yung mengeluarkan unek-uneknya. Malam sudah mulai larut, dan kota-kota yang mereka lewati semakin terang benderang dengan cahaya lampu kota yang memancar ke seluruh penjuru. Suasana malam semakin terasa, mengisyaratkan bahwa waktu sudah berjalan jauh. Hyun Sung mengendarai motor dengan tenang, angin malam menyapu wajah mereka, memberi rasa dingin yang menyegarkan. Sambil fokus mengemudi, Hyun Sung tiba-tiba mengeluarkan suara kesal, "Taesop, kau sangat menyebalkan." Suasana kantor semakin lengang, hanya menyisakan beberapa pekerja yang masih sibuk dengan tugasnya. Kang Min Yung duduk di mejanya, masih bekerja sambil berbicara di telepon dengan Hyun Seong. "Iya, Kak Hyun Seong, iya, mulai hari ini aku tidak lembur lagi kok," ucapnya dengan nada santai, meski matanya tetap fokus pada layar komputer. "Malam ini, oke, lanjutnya, tersenyum kecil membayangkan makan malam nanti. Pulang, iya, kurasa sekitar 30 menit lagi. Hari ini aku yang terakhir ya, bagaimana kalau restoran Cina, di dekat sini ada ayam bumbu pedas yang sangat enak." Kang Min Yung buru-buru berkata di telepon, "Kak Hyun Seong, sebentar." Tiba-tiba Taesop datang. Ia menoleh dan melihat Taesop muncul dengan wajah sedikit muram. Ia mengernyit heran, "Pak Taesop, bukankah Anda sudah pulang?" Taesop hanya diam sesaat sebelum akhirnya menjawab singkat, "Aku mau lembur." Kang Min Yung terkejut. "Apa?" Taesop berkata, "bukankah aku sudah memberitahumu?" Ia berbicara dengan nada serius. Rencana untuk mengoordinasikan bisnis pabrik sektor konstruksi dengan layanan solusi terkait energi yang dilakukan di Departemen Perdagangan. Penyesuaian jadwal itu besok, terus apa lagi ya? Kang Min Kyung berusaha menahan emosinya saat Taesop berbicara. Taesop berkata, "Rapat kerja esok hari," sambil menatap tajam. Kang Min Yung menggenggam ponselnya erat, sementara Taesop terus menatapnya. Perlahan, Min Yung berbisik di telepon, "Kak Hyun Sung, maaf, malam ini aku tidak bisa makan, nanti aku telepon lagi ya." Lalu, ia mematikan panggilan. Taesop menatapnya sinis. "Oh, rupanya kau ada janji makan dengan kakak itu." Kang Min Yung menunjukkan wajah kesal. Tapi Taesop melanjutkan, "Kalau begitu, pulang saja." Lalu, ia berkata lebih tajam, "Kau sudah terima semua data yang kumintakan, serahkan saja padaku." Min Yung mendengus, "Tapi saya belum selesai mengerjakannya." Taesop tersenyum sinis. "Oh, kalau begitu, cukup datanya saja, aku bisa lembur sendiri kok." Mendengar itu, Min Yung langsung mengubah ekspresinya ceria. "Pak Taesop, mana bisa begitu, saya akan mengerjakannya." Taesop tersenyum puas. "Benarkah, kalau begitu, kerjakan dengan baik ya." Taesop menghela napas panjang, "Kacau," gumamnya. Awalnya, ia punya rencana yang sempurna. Taesop khawatir melihat Kang Min Yung yang sering makan makanan sisa dan hanya bertahan dengan coklat batangan. Maka, ia menyusun strategi besar, memaksimalkan otaknya demi momen yang tepat. Rencananya sederhana tapi brilian, ia akan kembali ke kantor dengan alasan menyesuaikan jadwal kerja, lalu diam-diam memesan makanan lezat untuk Kang Min Yung. Setelah itu, ia akan berpura-pura ada janji mendadak dan meninggalkan kantor dengan keren. Kang Min Yung pasti akan terharu dan terpesona. Namun, rencana itu gagal total. Ya ampun, kenapa malam ini dia harus ada janji dengan orang itu? Keluhnya dalam hati. Ia kembali ke kantor untuk memperhatikannya, tapi malah menyuruhnya lembur, sampai dirinya sendiri pun ikut lembur. Taesop mengeluh, Kang Min Yung pasti sangat marah. Tapi kemudian, ia segera menarik kembali pikirannya. Tidak, dia akan baik-baik saja setelah aku memberinya makanan lezat. Ya, beri dia makan, itu yang terpenting. Dengan tekad baru, Taesop kembali ke ruangan Kang Min Yung. "Bu Kang, soal makanan," Kang Min Yung pun memberikan ekspresi bahagia dan senang. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Restoran F biasanya akan menyiapkan makanan seperti biasa jika kau menyebut namaku, tapi aku juga menulisnya untuk berjaga-jaga.
Ia menyodorkan secari kertas berisi catatan kecil. Kang Mingyung menerimanya dengan wajah penuh kebahagiaan, sementara Taesop hanya bisa menatapnya dalam diam. Baik, saya akan melihat ini saat memesan makanan, jawab Kang Mingyung senang. Tanpa ragu, Kang Mingyung langsung menelepon restoran. Sementara itu, Taesop tampak gelisah, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Dalam hati, ia menggerutu, haruskah aku menyuruhnya memesan 2 porsi? Tapi dia pasti menolak kalau aku mengajaknya makan bersama. Namun, pikirannya meleset jauh dari kenyataan. Saya pesan risotto dengan beras pera, tolong kurangi porsi daging sapinya dan tambahkan lebih banyak keju parmesan, ujar Kang Mingyung saat memesan. Mendengar itu, Taesop semakin kesal. Ia berkata dalam hatinya, lebih banyak, 2 porsi. Kang Mingyung, yang mulai kesal dengan permintaan yang berlebihan, akhirnya bangkit dari tempat duduknya, tapi wajahnya tetap ceria. Pak Taesop, saya mau makan sebentar ya, saya akan menyesuaikan waktu kedatangan pesanan Anda, lalu mengambilkannya untuk Anda, katanya dengan santai. Taesop terdiam, bingung, dalam sekejap, Kang Mingyung sudah pergi, meninggalkannya sendirian di ruangan itu. Kang Mingyung mengetok pintu ruangan Taesop dan dengan izin, ia membuka pintu. Pak Taesop, makan malam Anda sudah siap, ujarnya sambil melangkah masuk. Taesop hanya menjawab dengan cuek, iya, tanpa melirik ke arahnya. Kang Mingyung pun meletakkan makanan di atas meja dengan hati-hati. Kang Mingyung melirik ke arah Taesop, namun, Taesop lalu berkata, Kang, kau harus menjelaskan bagian ini, sambil menunjuk pada dokumen yang terbuka di mejanya. Kang Mingyung hanya mengangguk dan berjalan mendekat untuk melihat dokumen tersebut. Kurasa ada bagian yang tidak sesuai dengan data ini, lanjut Taesop. Tanpa membuang waktu, mereka berdua berganti tempat duduk. Taesop berkata, duduk saja di situ, karena kau harus membandingkannya. Sambil menunjuk kursi di sebelahnya, Kang Mingyung duduk dengan tenang, memfokuskan perhatian pada dokumen yang ada di hadapannya. Saat Kang Mingyung mulai mengetik, dan terus mengetik untuk mengoreksi dokumen, Taesop menatapnya sekilas dan bertanya. Tadi kau makan apa? Kenapa kau kelihatan lebih lapar? Dia melanjutkan dengan nada sedikit penasaran, apa hari ini juga kau makan coklat batangan? Namun, Kang Mingyung tetap fokus pada pekerjaannya, tak memperdulikan pertanyaan Taesop, ia terus mengetik dengan tekun. Taesop mendorong makanan ke arah Kang Mingyung dan berkata dengan nada datar, ini, makanlah. Kang Mingyung terkejut, melirik Taesop dengan bingung. Saya baik-baik saja, lagi pula, itu kan makanan Anda, jawabnya ragu. Tiba-tiba, Taesop menyandarkan diri ke kursinya dan berkata santai, aku tidak mau memakannya, aku makan salad saja. Kang Mingyung mengernyit, masih merasa ragu. Kalau begitu, saya makan yang lain saja, katanya pelan. Taesop mendesak kesal, aduh, kau ini, katanya dengan frustrasi. Lalu, dengan nada setengah memerintah, ia menegaskan, makan saja. Sambil menyuapkan makanan ke mulutnya, Kang Mingyung tiba-tiba merasa pusing. Ia menahan napas sejenak, menyadari aroma parfum Taesop yang samar namun begitu terasa. Di dalam hatinya, ia bergumam, entah kenapa aku merasa aneh. Seharusnya makanan ini lebih enak daripada ayam bumbu pedas. Sementara itu, dalam pikirannya, Taesop bergumam, aku ini sangat pemilih soal makanan. Tapi, ternyata ini enak juga. Dalam hati Kang Mingyung ia berkata, tapi risotto ini tidak ada rasanya. Di dalam bus, Kang Mingyung duduk termenung, pikirannya melayang ke kejadian tadi. Ia mengingat setiap detail. Dentingan sendok di piring, suara kunyahannya, hembusan napasnya, bahkan aroma parfumnya, juga lelucon-lelucon ringan yang dilontarkan di antara suapan makanan. Bagaimana ekspresi wajahku saat itu ya? Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa dia memperhatikanku? Tiba-tiba, rasa tidak nyaman menyerangnya, ia memegangi perutnya dan mengerutkan kening. Aduh, perutku sakit, gumamnya pelan. Kang Mingyung berjalan menuju rumahnya dan menekan sandi pintu. Saat pintu terbuka, ia berkata, Leseh, aku pulang. Hensung dan Leseh menyambutnya dengan nada heran, kau pulang larut sekali, ujar Hensung. Leseh ikut menyahut, kau sudah pulang. Kang Mingyung tersenyum cerah. Kak Hensung, kau belum pulang? Tanyanya. Tiba-tiba, Hensung mendekat dan memegang wajahnya dengan lembut. Aku kan menunggumu, ucapnya. Kang Mingyung meregangkan tubuhnya dan mengeluh, aduh, capek banget. Hensung langsung menatapnya, kau bilang mulai hari ini tidak lembur lagi. Tapi kenapa kau pulang selarut ini? Tanyanya. Mingyung mendesah, ini selalu terjadi. Bukan sekali dua kali Pak Taesop seperti ini kepadaku. Hari ini pun dia tiba-tiba kembali ke kantor dan menahanku untuk pekerjaan yang sepele. Lesia yang mendengar itu langsung bereaksi. Ya ampun, Mingyung, ujarnya sedih, kita kan tinggal bersama, tapi rasanya sudah lama kita tidak bertemu. Tanpa ragu, Lesia langsung memeluk Mingyung erat. Astaga, wajahmu jadi begini terus, ucapnya sambil menatapnya dengan khawatir. Kau makan dengan teratur di kantor? Tanyanya lagi. Lesia mengambil paha ayam dan menyerahkannya.
Ini, makanlah, aku rela memberikan paha ayam milikku untuk kalian berdua, ucapnya dengan nada sedih. Namun, Kang Mingyung menggeleng pelan, Leseh, tidak usah, aku sudah makan, jawabnya. Tiba-tiba, Leseh melirik ke arahnya. Leseh menatap Kang Mingyung dengan penasaran. Tumben, gumamnya. Kang Mingyung berkata, Pak Taesop memberikanku makan malam tadi di kantor. Hyun Sung yang sejak tadi mendengar percakapan mereka langsung melirik ke arah Kang Mingyung. Sementara Leseh terkejut, apa, luar biasa, seorang Pak Taesop memberikanmu makan? Jadi, kau makan malam berdua saja dengannya? Tanyanya penuh antusias. Kang Mingyung hanya mengangguk kecil sambil mengambil air minum dan meneguknya. Aneh, ujar Leseh sambil menyipitkan matanya. Apa yang aneh? Tanya Kang Mingyung. Aku bisa merasakannya, seperti ada sesuatu, jawab Leseh, masih penuh kecurigaan. Kang Mingyung mengernyit, apa maksudmu? Leseh pun berkata dengan nada dramatis, perasaan tak terduga di perkantoran Korea. Dengan halunya. Leseh melanjutkan, dengar, dia ingin makan malam bersamamu, tapi pakai alasan lembur sebagai dalihnya, katanya. Kang Mingyung menghela napas, Leseh, kurasa kau terlalu banyak menonton drama. Tapi kenapa, itu kan mungkin saja, seru Leseh, tetap bersikeras. Tidak, itu tidak akan mungkin, lagi pula, Pak Taesop membenciku, suaranya sedikit melemah, dia sudah mengatakan itu sebelumnya. Katanya dia membenciku sejak pertama kali kita bertemu di lembaga pelatihan, sampai sekarang, makanya, dia terus menggangguku tanpa sebab, yah, mungkin hari ini dia merasa sedikit menyesal, lanjutnya pelan. Leseh menatapnya lekat-lekat, begitu juga Hyun Sung yang diam sejak tadi. Lalu, tiba-tiba Leseh bertanya dengan nada menggoda, kalau kau sendiri, bagaimana, apakah kau terpikat padanya? Kang Mingyung terdiam, ingatannya kembali berputar, kenangan yang mereka lalui, senyuman Taesop saat memberinya bunga, dan berbagai momen kecil lainnya. Di sisi lain, Hyun Sung yang mendengar cerita itu hanya bisa diam, meneguk air minumnya berkali-kali seolah menahan sesuatu dalam hatinya. Leseh menatap Kang Mingyung dengan penuh semangat, dia kan tampan, selain itu, bukankah dia tipemu? Tanyanya dengan nada menggoda. Ia lalu berhayal, aku juga ingin bekerja dengan atasan yang mirip YKS, sepertinya, pergi bekerja akan jadi menyenangkan, ucapnya sambil tersenyum sendiri. Namun, Kang Mingyung langsung menggeleng, bukan seperti itu, ujarnya. Leseh mendesah, kenapa lagi? Kang Mingyung menatapnya, lalu berkata dengan serius, soalnya, atasan yang tampan itu seperti anjing. Kang Mingyung mengibaratkan, lihat, di sini ada anak anjing, lucu kan? Tapi dia tidak mau menurut, tapi tetap lucu kan? Dia menggeram setiap melihatku, yang penting dia imut kan? Tapi coba bayangkan, lanjutnya, kau harus menjaga anjing itu selama 10 jam setiap hari, pasti sulit kan? Leseh pun akhirnya mengangguk, iya sih, gumamnya, mulai memahami perasaan temannya. Kang Mingyung menghela napas, iya, dia seperti itu. Aku sih bisa saja pindah departemen jika sudah tidak tahan lagi, tapi kalau aku berhenti tanpa berusaha, itu akan melukai harga diriku. Ia lalu menegakkan badannya, menatap ke depan dengan penuh tekad, lihat saja, suatu saat nanti, dia tidak punya pilihan lain selain menerimaku. Lalu tiba-tiba Hyun Sung pamit mau pulang, aku pulang dulu ya. Kalian berdua tidurlah, Mingyung, sampai bertemu di kantor besok, ucapnya. Namun, sebelum ia sempat pergi, Kang Mingyung buru-buru menahannya, Kak Hyun Sung, tunggu, aku ikut, sepertinya perutku sakit gara-gara makanan tadi, jadi aku harus membeli obat. Mereka pun berjalan bersama menuju apotek, dalam perjalanan, mereka saling berbagi cerita. Sudah hampir sebulan aku kembali ke Korea, kata Hyun Sung tiba-tiba. Oh ya, sahut Kang Mingyung, waktu cepat berlalu ya. Hyun Sung tersenyum kecil, benar, rasanya seperti baru kemarin kita berangkat bersama ke sekolah. Kang Mingyung berkata, tapi sekarang, karena kita berangkat bersama ke kantor, aku jadi teringat masa kuliah dulu. Itu bagus bukan, ujar Kang Mingyung, kita bisa bertemu saat jam istirahat, pulang bersama, dan bekerja dalam tim. Namun, tiba-tiba Hyun Sung menghentikan langkahnya. Waktu itu, banyak hal yang ingin kuceritakan padamu, katanya pelan. Tapi sekarang, kurasa sudah banyak hal yang berubah. Hyun Sung teringat kembali masa lalu saat di kuliah. Di ruang kelas, bisikan-bisikan teman-temannya tentang Kang Mingyung, itu dia, yang peringkat pertama di jurusan statistika tahun ini, bisik mereka, gua dengar usianya baru 17 tahun loh. Wow, baru 17 tapi sudah masuk kuliah, ujar salah satu teman dengan takjub. Yah, dia pasti memilih jurusan dengan passing grade lebih rendah, mana bisa dia masuk ke fakultas kedokteran? Tiba-tiba, Hyun Sung datang menghampiri Kang Mingyung. Mingyung berbalik arah, Kak Hyun Sung. Hyun Sung dan Kang Mingyung keluar dari gedung. Kang Mingyung tersenyum sambil berkata, aku sangat khawatir karena tidak punya teman di kampus, tapi untungnya ada Kak Hyun Sung. Ia tertawa kecil, merasa lega karena ada seseorang yang bisa dia andalkan. Hyun Sung menatapnya dengan penuh perhatian, apa kau bisa mengikuti kuliahnya, kau tidak kesulitan kan?
Iya, sejauh ini baru mempelajari kalkulus dan prakalkulus. Jadi aku masih bisa mengikutinya, jawab Kang Mingyung santai. Aku juga belajar sendiri statistik matematika dan analisis regresi di waktu luang, sepertinya itu menyenangkan. Ia lalu melanjutkan dengan harapan, aku belum mengerti semua tentang analisis multivariat sih, tapi Kak Hyun Sung bisa mengajariku kan? Hyun Sung terkekeh, waktu SMA sih aku masih bisa, tapi kurasa sekarang kau jauh lebih pintar dariku. Kang Mingyung buru-buru menggeleng, tidak kok, Kak Hyun Sung tahu banyak hal dan sering ikut kegiatan di luar kampus, kau juga punya banyak teman di sini dan pengalaman. Ia tersenyum kecil, aku iri karena kau sangat keren, aku juga mau seperti Kak Hyun Sung. Hyun Sung tertawa kecil, menatapnya dengan penuh rasa sayang. Kau lucu sekali Kang Mingyung. Di malam yang sunyi, Hyun Sung mengenakan jaketnya, bersiap untuk pergi, pacarnya menatapnya dengan curiga. Kau mau kemana? Hyun Sung dengan santai menjawab, ke tempatnya Mingyung, kurasa dia belum makan. Pacarnya menghela napas, jelas tidak puas dengan jawaban itu, memangnya kau tidak bisa kalau tidak ke sana, kau kan sedang bersamaku. Hyun Sung menatapnya sebentar sebelum berkata, dia datang sendirian ke Seoul, jadi aku harus menjaganya. Pacarnya mendengus, hei, dia bukan anak SD, kenapa kau harus menjaganya? Hyun Sung hanya tersenyum tipis, tapi tidak membalas. Pacarnya menggeleng, merasa frustasi, ini sudah kesekian kalinya, waktu itu kau pergi untuk menonton film bersamanya, padahal aku juga mau menonton film itu. Bukan begitu, dia belum punya teman di sini. Hyun Sung menghela napas, lalu berkata, kenapa kekanak-kanakan seperti ini sih? Pacarnya menatapnya tajam, matanya penuh emosi, lagi-lagi kau membuatku seperti perempuan gila, kau itu gila, aku ini pacarmu, tapi kenapa aku selalu dinomorduakan? Pacarnya terus melanjutkan, aku sudah coba memahamimu, tapi tidak bisa, aku merasa seperti pengganggu di antara kalian berdua. Kau bicara apa sih? Hyun Sung berusaha meredakan suasana, dia itu cuma adikku. Pacarnya tertawa sinis, konyol, adik, ia menatap Hyun Sung tajam, kenapa kau mengatakan adik, dia kan bukan adik kandungmu. Hyun Sung keluar dari rumah, ia menyalakan sebatang rokok, menghisapnya dalam-dalam sebelum menghembuskan asap perlahan ke udara malam yang dingin. Sialan, gumamnya dengan nada marah, ini sudah keberapa kalinya, apa dia sudah gila, bisa-bisanya cemburu pada anak kecil? Dengan amarah yang semakin memuncak, Hyun Sung membuang rokoknya ke tanah dan memijaknya dengan keras, seolah mencoba memadamkan rasa frustrasi yang terus membara. Keretakan itu mulai terasa, seperti sebuah retakan tipis yang semakin melebar. Semua itu dimulai begitu saja, tanpa peringatan, dan tidak terduga. Kang Mingyung dan Leseh menghampiri Hyun Sung yang sedang duduk. Kak Hyun Sung, panggil Kang Mingyung dengan semangat. Kak Hyun Sung, selamat ya, sudah menyelesaikan wajib militer. Kau sungguh menunggu lama, ya, tambah Leseh dengan nada menggoda. Mingyung, lama tak bertemu, ucap Hyun Sung dengan senyum hangat, tatapannya lalu tertuju pada sesuatu di tangan Mingyung, ngomong-ngomong, bunga itu untuk siapa, bukan hadiah untukku kan, tanyanya sambil tertawa kecil. Mingyung buru-buru menggeleng, bukan kok, hari ini kan hari kedewasaan, jadi, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Leseh langsung menyela dengan penuh semangat, ada yang menyatakan perasaan pada Mingyung, serunya sambil melirik jahil. Hei, Mingyung protes sambil menatap Leseh dengan kesal. Hyun Sung berkata, apa? Memangnya kenapa? Ayo cepat ceritakan, penuh rasa ingin tahu. Mingyung menghela napas sebelum akhirnya bercerita, jadi, salah satu junior di jurusan yang namanya Sungmin, yang dulu pernah kuceritakan itu. Hyun Sung terkejut, seperti dia menyadari ada sesuatu yang terjadi, ia keluar dari kamarnya dengan langkah terburu-buru dan segera menemui Leseah. Apa yang terjadi? Di mana Kang Mingyung? Tanyanya dengan kekhawatiran. Leseah menjawab dengan nada tenang, ia di kamarnya, sepertinya dia baru saja putus dengan pacarnya. Hyun Sung langsung menuju kamar Kang Mingyung, setelah mengetuk pintu, melihat tempat tidur di mana Mingyung sedang terbaring, tampak lelah dan hampa. Mingyung, apakah kau baik-baik saja? Tanyanya dengan lembut. Kang Mingyung yang setengah terlelap, berkata, dia membenciku, dia bilang aku membosankan dan seperti robot, hubungan kami tidak seperti pacaran, suaranya lemah, seperti ada beban berat yang sedang dipikulnya. Hyun Sung merasa cemas, lalu mengelus rambut Mingyung dengan penuh kasih sayang. Astaga, ucapnya pelan, Mingyung melanjutkan, padahal aku sudah menepati janji untuk berkencan kalau aku sudah tidak sibuk. Aku tidak tahu kenapa dia memutuskanku, aku sudah berusaha, tapi... Kang Mingyung tidak sanggup berbicara lagi, Hyun Sung menanggapi, kau pasti kesal.
Kang Mingyung berkata dengan sedih, Kak Hyun Sung, apakah aku seaneh itu? Apa aku tidak menarik seperti perempuan lainnya? Aku juga mau seperti mereka, ucap Mingyung dengan suara lirih. Hyun Sung terdiam sejenak, mendengar kata-kata itu. Ia berkata dalam hatinya, Mingyung, kau masih belum mengenal cinta. Hyun Sung melanjutkan, sejak kita masih kecil, aku selalu selangkah di depanmu, aku menunggu dan mengajarimu semua hal. Tiba-tiba, tanpa ia sadari ia telah berada di atas Kang Mingyung. Kang Mingyung terkejut dan heran serta dia melihat Hyun Sung berada di atasnya. Kak Hyun Sung. Suasana menjadi hening, mendengar panggilan Kang Mingyung, Hyun Sung terkejut ia berkata, Hyun Sung langsung bangkit, dia duduk lalu berkata sedikit terpatah-patah. Anu, kau tidak seperti itu, jadi jangan perulikan omongannya. Lalu, Hyun Sung berkata dalam hatinya, apa yang aku pikirkan barusan? Keretakan itu melebar sangat mengerikan, kecepatan sudah cukup untuk menghancurkan hubungan kami. Maka dari itu aku melarikan diri. Hyun Sung tersadar dari lamunannya, pikirannya masih dipenuhi bayangan masa lalu, ia menoleh dan memanggil. Kang Mingyung langsung menoleh ke arahnya, menunggu kelanjutan kata-katanya. Hyun Sung menghela napas pelan, aku ingin menjadi kakak yang baik untukmu, yang selalu ada di sisimu seperti keluargamu sendiri, ucapnya dengan suara tenang. Maksudku, aku tak menyangka kau sudah sebesar ini. Mingyung mengerucutkan bibirnya, lalu menggeleng kecil. Lagi-lagi kau bicara begitu, katanya sambil tersenyum tipis. Hyun Sung tertawa kecil, mencoba menyembunyikan sesuatu dalam dirinya. Lalu berkata dalam hati, tapi kenapa aku selalu ingin memilikimu? Kang Mingyung berdiri di depan rumah yang sangat besar, jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bahkan pintunya pun terlihat megah dan kokoh. Ia menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Aku jadi deg-degan, gumamnya, sambil melihat rumah itu. Pikiran Mingyung melayang pada pesan tak terduga yang ia terima tadi malam. Hai, Wakil Kepala Departemen Kang Mingyung, saya Lee Seonai, Nyonya Seonai. Saya dengar besok Anda akan menjemput Wakil Direktur Eksekutif Taesop ke rumah. Bisakah Anda datang 30 menit lebih cepat? Nyonya Lee Seonai, istri Wakil Presiden Direktur sekaligus ibu dari Pak Taesop, ia tak pernah menyangka akan dipanggil secara pribadi oleh sosok berpengaruh seperti itu. Kini, berdiri di depan pintu rumah megah ini, ia menarik napas dalam dan mengumpulkan keberanian. Lalu, ia mengangkat tangannya dan menekan bel rumah dengan hati-hati. Tak lama, pintu terbuka, dan seorang pelayan menyambutnya dengan sopan. Mingyung masuk dengan langkah hati-hati. Kira-kira, beliau seperti apa ya, pikirnya, membayangkan sosok wanita yang akan ditemuinya. Matanya berkeliling, mengamati interior rumah yang begitu rapi dan elegan. Jika aku mengeluarkan semua variabel yang baik dan menyaring bagian yang perlu saja. Satu hal yang pasti, Lee Seonai adalah sosok perfeksionis yang sangat teliti. Ia adalah menantu yang sempurna, bahkan Presiden Direktur Taesiwan pun tak bisa menyanggah pendapatnya. Ia adalah tipe perempuan yang tidak pernah melakukan kesalahan, baik dalam keluarga maupun dalam urusan bisnis, dan yang paling penting, ia tidak menoleransi kesalahan sekecil apapun dari orang lain. Dari kejauhan, sosok wanita anggun itu mendekat itu terlihat. Mingyung segera membungkuk sopan, saya sudah datang Nyonya. Lee Seonai membalikkan badan ke arah Kang Mingyung, lalu berkata, Wakil Kepala Departemen Kang Mingyung, senang bertemu dengan Anda, saya Lee Seonai. Menantu pertama TK, Lee Seonai, dia juga sangat menyayangi Taesop. Saya sudah mendengar banyak hal tentang Anda, ucapnya, suaranya terdengar lembut namun berwibawa. Saya dengar kali ini Presidir Taesop memaksa Anda untuk melakukan pekerjaan ini. Mingyung, yang sejak tadi duduk dengan sikap penuh hormat, segera menggeleng pelan, beliau tidak memaksa, saya justru menganggap pekerjaan ini sebagai sebuah kehormatan. Lee Seonai mengangguk kecil, lalu melanjutkan, Wakil Direktur Eksekutif Taesop pasti sangat rewel, kan, Anda sudah bekerja keras. Mingyung tersenyum sopan, tidak, saya merasa senang dan puas melakukan pekerjaan ini. Dalam hatinya, Kang Mingyung berkata, dia jauh lebih cantik daripada di foto, rupanya Pak Taesop sangat mirip dengan ibunya. Akibat kejadian tahun lalu, Taesop, maksud saya, Wakil Direktur Eksekutif Taesop, kehilangan semangat untuk bekerja, saya sangat mencemaskannya, tapi setelah Anda datang, saya merasa dia sudah kembali seperti dirinya yang dulu. Ia tersenyum, senyum yang begitu tenang namun terasa dalam, ini benar-benar sebuah keberuntungan, semua ini berkat Anda, terima kasih, Bu Kang Mingyung. Mingyung sedikit terkejut mendengar ucapan itu, ia berkata, saya akan berusaha lebih baik lagi, ucapnya singkat. Lee Seonai berkata, makanlah roti ini. Lee Seonai menanyakan, apa Anda mau minum kopi? Mingyung mengangguk cepat, boleh, terima kasih. Ia berkata dalam hatinya, sepertinya dia orang yang sangat baik. Di tengah obrolan santai itu, Lee Seonai menghela napas pelan,
lalu berkata dengan nada sedikit pasrah, sayang sekali, saya tidak bisa memperbaiki kebiasaan Taesop dalam memilih makanan, tapi jika saya memaksanya, dia hanya pura-pura makan dan membiarkan dirinya kelaparan. Kang Mingyung membelalakan mata, terkejut mendengarnya, ya ampun, Anda pasti sangat khawatir. Saya sebenarnya sedikit malu untuk mengatakan ini, sekarang Taesop memang tampan, tapi waktu kecil dia sangat menggemaskan loh, seharusnya saya mengajarinya dengan benar. Tapi begitu dia merengek sedikit saja, hati saya menjadi lemah dan saya hanya memberikan makanan yang dia sukai. Min Kyung tersenyum tipis, merasa bisa memahami perasaan seorang ibu terhadap anaknya. Saya mengerti perasaan Anda, ucapnya lembut. Namun, Lee Seonai menggeleng sambil menghela napas lagi. Itu sudah terlalu, karena wataknya sensitif dan tidak makan dengan benar, dia sudah sakit-sakitan sejak kecil. Min Kyung terdiam, lalu berpikir dalam hatinya, rupanya dia sama seperti yang sekarang. Lee Seonai tersenyum tipis, lalu berkata, bisa-bisanya saya memanggil orang sesibuk Anda hanya untuk menceritakan ini. Kang Mingyung menggeleng cepat, tersenyum sopan, tidak apa-apa. Lee Seonai tertawa kecil, entah kenapa, saat melihat Anda, saya jadi ingat ketika berkonsultasi dengan guru TK Taesop dulu. Mingyung mengernyit bingung, guru TK, Seonai mengangguk pelan, lalu menatapnya dengan lebih serius. Sebenarnya, ada alasan lain saya mengajak Anda bertemu empat mata. Ia masuk, adik perempuannya Taesop, Tai Sojin, membuka pintu. Kak Taesop, di bawah ada Kak Mingyung loh, katanya dengan nada jahil. Taesop yang sedang membenarkan bajunya sontak menoleh. Apa, dia sudah datang? Tanyanya terkejut. Namun, seketika ia kembali bersikap santai dan berkata dengan cuek, terus kenapa? Adiknya lalu tersenyum jahil, tumben hari ini kau terlihat keren. Apa kalian mau pergi berkencan? Taesop mendengus. Ada rapat, tahu. Namun, adiknya tak menyerah begitu saja. Oh, rapat ya, tapi bagaimana hubunganmu dengan Kak Min Kyung? Taesop diam, tidak menjawab. Adiknya mendesaknya, kenapa kau tidak menjawab, hubungan kalian berdua tidak ada kemajuan? Kesabaran Taesop mulai habis. Dengan nada ketus, ia berkata, jangan bicara konyol begitu. Namun, adiknya justru semakin gencar, kenapa, pria dan perempuan yang selalu bersama pasti bisa saja saling tertarik kan? Taesop langsung membentaknya, hai, aku bilang hentikan. Adiknya terkejut mendengar nada suaranya yang meninggi. Melihat reaksi itu, amarah Taesop sedikit mereda. Dengan nada lebih tenang, ia berkata, tolong hentikan. Aku tidak tertarik untuk membicarakan ini. Tidak hanya itu, aku juga membencinya. Kami terpaksa bersama karena urusan pekerjaan. Kau pikir pria dan wanita yang selalu bersama pasti berpacaran? Hah, kau pikir kantor adalah tempat untuk bermain-main? Adiknya, yang merasa ucapannya hanya bercanda, berkata, bukan begitu maksudku. Namun, Taesop menatapnya tajam, kalau tidak seperti itu, kenapa kau terus bertanya? Aku marah karena kau selalu berbicara tidak masuk akal. Aku tidak tertarik padanya. Dia membuatku kesal. Aku cuma bercanda, berusaha mengakhiri percakapan. Taesop segera mengenakan jaketnya. Apa? Bercanda apa? Perbuatanmu itu tidak sopan pada Bu Kang Mingyung. Dia pasti sangat kesal jika tahu atasannya bercanda seperti ini di belakangnya. Kembali ke percakapan Kang Mingyung dengan ibunya Taesop, ibunya berkata, saya mendengar kabar bahwa Taesop pingsan lagi. Para wartawan tiba-tiba mengerumuninya, ucapnya. Kang Mingyung menundukkan kepalanya, merasa bersalah. Maaf, Nyonya, itu karena kecerobohan saya, seharusnya saya sudah mengantisipasinya terlebih dahulu dan mengambil tindakan yang tepat, ujarnya dengan suara penuh penyesalan. Ibu Taesop menghela napas pelan, tidak apa-apa, Anda pasti tidak tahu tentang hal itu. Ia lalu melanjutkan, suami saya, Wakil Presidir, menyembunyikan fakta ini dengan sangat baik. Bagi kami, Presidir TK selanjutnya tidak boleh memiliki kelemahan seperti ini. Saya seharusnya mencegahnya. Sorot matanya berubah sendu saat ia mengenang masa lalu. 35 tahun yang lalu, saat itu, Korea dihebohkan oleh kisah cinta dramatis antara putri bungsu TK Group, Tae Sohee, dengan atlet voli yang tak terkenal bernama Kang Ji-wook. Namun, perhatian publik kemudian beralih ke Lee Seon-jong dari Departemen Perencanaan CS. Pernikahan politik antara TK dan CS bukan hanya sekadar hubungan keluarga, tetapi juga menyatukan dua perusahaan raksasa yang mendominasi perekonomian dan media Korea. Kecemasan para investor, dari dalam dan luar negeri dalam menanggapi berita ini semakin meningkat dan masa depan kedua perusahaan. Kak Seon-jong, lupakan perempuan itu. Tae Sohee itu perempuan jahat dan tidak bertanggung jawab, dia mencampakkanmu demi pria yang tidak selevel dengan kita, dia mengingkari janji antara kedua keluarga. Seonai, kau tidak mengerti betapa berartinya dia untukku. Sebagai gantinya, Seowo dan Seonai yang akan menikah. Itu tidak mungkin, Seonai kan baru saja lulus kuliah. Tapi, usianya sudah cukup untuk menikah, kita tidak punya cara lain. Bagaimana dengan mimpiku? Aku ingin mendapatkan sertifikat kelulusan program studi media dan jurnalisme.
Kau harus sabar, Seonae. Dalam kehidupan sosialnya, seorang pria bisa saja memiliki wanita lain. Pernikahan seperti ini adalah bagian dari kehidupan. Namun, di balik semua perhitungan ini, ada satu peluang yang mengintai. Kau harus memikirkan Isop. Inilah kesempatanmu. Kesempatan untuk merebut kembali semua yang telah diambil oleh Tae Seohei. Dengan wajah tampan ini, orang-orang akan menghormati Tae Seowo. Isop putra ibu yang tampan, kau bisa melakukannya dengan baik kan? Kau mirip dengan ibu, iya, jangan cemas ya bu. Menceritakan masa lalunya Seonae meneteskan air mata. Maaf, saya jadi teringat masa lalu. Oh, ya, bagaimanapun juga, itu bukan masalah Anda. Seonae melanjutkan pembicaraannya dengan penuh perhatian. Meski tidak terlihat seperti itu, Aesop adalah orang yang sulit mengekspresikan perasaannya, katanya dengan nada lembut. Saya pun sering tidak peka padanya. Saat stres, dia tidak mempedulikan kondisinya dan membiarkan penyakitnya sampai dia pingsan. Mendengar hal itu, Kang Mingyung terdiam. Ia merenungkan kata-kata Seonae, menyadari betapa berat beban yang selama ini dipikul Taesop. Dengan wajah senyum, Seonae lalu melanjutkan, jadi, saya ingin minta tolong kepada Anda. Sebelum Mingyung sempat menanggapi, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Aesop muncul bersama adiknya, menuruni anak tangga dengan sikap santai namun tetap berwibawa. Ibunya langsung menyambut dengan senyum. Ah, kau sudah datang. Kang Mingyung menoleh ke arah mereka dan segera memberi salam. Selamat pagi, Pak Taesop. Dengan ekspresi cuek seperti biasanya, Taesop menjawab singkat. Pagi juga. Lalu, ibunya datang menghampiri Taesop.